Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekti Faresi dari Prodi PG PAUD semester 1. Dosen pengampu yaitu Ibu Fitrah Mulyanti SPDMN dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani politelia yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sementara dalam bahasa Inggris, politik merupakan rangkaian asas, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi tahun 2007 menurut Thailand, geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional. Geopolitik ini didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Indonesia memiliki unsur kekuatan dan kelemahan. Kekuatan negara Indonesia adalah posisi dan keadaan geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam. Sedangkan kelemahan negara Indonesia adalah wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Kemudian teori-teori geopolitik. Beberapa teori geopolitik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Rudolf Jelen. Geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisi, istilah tersebut diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik. Yang kedua, menurut Hedges, geografi politik menjadi cabang geografi diartikan sebagai aspek keruangan pemerintahan atau keanekaragaman yang meliputi hubungan regional dan internasional. Yang ketiga, menurut Friedrich Tachel, negara identik dengan ruang yang ditempati oleh masyarakat. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Kemudian, wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Nusantara biasanya dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang letaknya di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan Australia. Peran wawasan Nusantara yaitu membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Selain itu, wawasan Nusantara juga memiliki peran membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia dalam membangun pandangan geopolitik bangsa, sehingga wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Kemudian paham-paham kekuasaan. Berikut teori-teori paham kekuasaan. Pemikiran Machiavelli. Machiavelli adalah seorang filsuf abad ke-17 di bidang politik dan kenegaraan. Machiavelli menulis sebuah buku berjudul The Prince yang berisi pesan cara membentuk kekuatan politik yang besar agar suatu negara berdiri dengan kokoh. Suatu negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, mempertahankan suatu rezim politik adu domba adalah sah. Yang ketiga, dalam dunia politik yang kuat, pasti yang bertahan dan menang. Kemudian ada pemikiran menurut Napoleon Bonaparte. Pemikiran Napoleon Bonaparte memiliki pendapat bahwa perang di masa depan adalah perang yang menguras dan mengerahkan seolah daya, upaya, dan kekuatan nasional. Ia juga berpendapat bahwa kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional.
Pada zaman Napoleon terjadi invasi militer yang besar terhadap negara tetangga sekitar, Prancis, dan akhirnya dia tersandung di Rusia. Keruntuhan Napoleon terjadi karena 3 poslat Machiavelli yang diimplementasikan dirinya dengan sempurna dan menjadi bumerangnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pemikiran Jenderal Clausewitz. Bergabung pada era Napoleon dan menjadi penasehat militer staf umum tentara negara Rusia. Jenderal Clausewitz menulis buku tentang perang yang berjudul Vom Krieg. Ia berpendapat bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain dan perang itu sah saja jika untuk politik dengan cara lain Ia berpendapat bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain dan perang itu sah saja jika untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran ini mendorong dan membenarkan Rusia berekspansi dan menimbulkan Perang Dunia I dengan kekalahan pihak Rusia. Pemikiran Lucien Wepay and Sidney dilansir dari buku Political Culture and Political Development tahun 2015. Mereka beranggapan ada unsur-unsur subjektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa. Kemantapan sistem politik dapat dicapai jika memiliki akar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Proyeksi eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi objektif tapi juga subjektif dan psikologis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.